Terima kasih masih di redaksi pagi. Jelang Hari Raya Lebaran, ratusan warga di Banjar, Jawa Barat berburu minyak goreng curah sesuai dengan harga eceran tertinggi. Ya, selain rela mengantri sejak subuh, mereka juga harus berdesakan dan saling dorong karena khawatir kehabisan pasokan. Pemandangan ini terjadi di sebuah grosir minyak goreng curah, Jalan Pataruman, Banjar, Jawa Barat, Minggu pagi. Ratusan warga berdesakan demi mendapatkan minyak goreng curah. Warga rela datang sejak subuh, lantaran di toko ini minyak goreng curah dijual mengikuti harga eceran tertinggi Rp15.500 per kilogram atau Rp14.500 per liter. Warga pun diperbolehkan membeli hingga 20 kg per satu kartu tanda penduduk. Ya ini kan 15, di sana kan 20, ada yang 18 gitu. Oh, di sini lebih murah ya? Iya. Berarti hari ini aja, Ibu? Hari ini ya. Tadi Ibu ikut berdesakan masuk ke dalam juga? Dari jam 6 udah di sini, baru 5-an, aku dari sini. 19. 19. Ini ngantri, tadi ngantri? Belum barusan. Oh, nggak ngantri? Enggak, on detik dari gitu tuh. Tapi tadi berebutan naik ke dalam ya? Kenapa ini sampai berebut naik masuk dalam? Enggak kebagian mungkin. Di tempat ini pasokan minyak goreng curah datang 3 hari sekali. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, konsumen membeli minyak goreng curah untuk kebutuhan lebaran. Deden Rahadian, Banjar, Jawa Barat. Informasi berikutnya, pemirsa, puluhan warga desa Sibanggor Julu, Mandailing Natal, Sumatera Utara, keracunan massal saat sedang panen di sawah. Para korban mengalami keracunan usai menghirup gas berbahaya yang diduga berasal dari proyek pembangunan power plant pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sebanyak 21 warga desa Sibanggor Julu, Mandailing Natal, Sumatera Utara mengalami keracunan massal dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Para korban umumnya mengalami pusing, mual hingga pingsan. Warga yang menjadi korban adalah warga yang sedang memanen padi di persawahan yang berada tepat di areal sumur gas alam Welpet Tanggo. Orang lagi kerja di sawah kan, namanya panen sama nyanyi padi. Tiba-tiba datang bau menyengat ya, bau menyengat. Dalam rekaman video amatir milik warga, terlihat salah satu sumur gas mengeluarkan asap dan menyemburkan lumpur. Diduga asap dan lumpur akibat kebocoran sumur tersebut menyebabkan udara di sekitar lokasi tercemar oleh gas H2S atau hidrogen sulfida hingga menyebabkan warga keracunan. Sementara untuk hari ini kita fokus evakuasi warga yang menjadi korban, yang terdampak. Terus kemudian pihak perusahaan harus segera menutup itu sumur yang menyembur tadi. Tercatat sudah 3 kali terjadi keracunan massal serupa dialami warga desa Sibanggor Julu, yakni pada Januari tahun lalu dan Maret kemarin. Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak perusahaan maupun aparat keamanan terkait kejadian ini. Azhar Effendi Manurung, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara kita menuju ke Banten, pemirsa, pencurian besi penutup selokan masih marak terjadi. Di Kabupaten Tangerang, pencurian terekam kamera pengawas di sebuah tempat cuci mobil. Saat beraksi, pelaku yang berjumlah 3 orang ini membawa mobil angkutan umum agar tidak dicurigai. Sebuah kamera pengawas merekam pencurian penutup besi selokan milik tempat pencucian mobil di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu. Saat beraksi, komplotan pelaku ini memarkirkan angkot di samping besi penutup selokan yang jadi sasaran. Pada percobaan pertama, pelaku gagal membawa besi penutup selokan berukuran besar. Pelaku tetap berusaha menyisir besi penutup selokan yang lain di sekitar lokasi. Pada percobaan kedua, pelaku berhasil membawa kabur penutup selokan berukuran kecil. Komplotan pelaku ini kemudian kabur setelah memasukkan besi penutup selokan ke dalam angkot yang berasal dari daerah Jakarta. Yang pertama mereka berhasil, tapi yang kedua ya mereka juga berhasil, cuman yang kecil. Yang 1-2-nya itu kita memang las, jadi nggak bisa diangkat. Pak, mereka menggunakan apa? Mobil apa? Mobil, Pak. Mobil. Ya, angkot. Mobil angkot.
Pencurian besi penutup selokan ini sudah 2 kali terjadi sehingga pemilik tempat mengelas penutup selokan yang berukuran besar. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemirsa, penyerangan geng motor terjadi di permukiman warga di Jalan Bajidaka, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi langsung mendatangi lokasi dan membubarkan aksi geng motor tersebut. Sementara di Jambi, tim Cybercrime di Treskrimsus Polda Jambi berhasil mengungkap sindikat membobol aplikasi Peduli Lindungi dengan modus mengeluarkan hasil vaksin palsu. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Penyerangan geng motor terjadi di permukiman warga di Jalan Bajidaka, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Para anggota geng motor itu kerap beraksi dengan menembakkan panah untuk menakuti warga. Setelah polisi mendatangi lokasi, gerombolan geng motor itu langsung kabur. Peristiwa ini sudah terjadi hingga ketiga kalinya. Usai menyisir lokasi, polisi menemukan senjata tajam yang merupakan barang bukti milik kawanan geng motor itu. Untuk mencegah aksi serupa, polisi melakukan patroli di sekitar lokasi dan berjaga dengan senjata lengkap. Petugas TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan menggagalkan penyelundupan 3 kg sabu dari tangan anggota sindikat narkoba Indonesia Malaysia. Dan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut Aan Sebayang pada Minggu siang mengatakan penangkapan pelaku berdasarkan informasi intelijen akan adanya penyelundupan narkoba lewat jalur laut dari Malaysia menuju kota Tanjung Balai untuk diedarkan di wilayah Sumatera. Usai ditangkap, pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Tanjung Balai guna pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. Tim Cybercrime di Treskrimsus Polda Jambi mengungkap sindikat pembobol aplikasi Peduli Lindungi dengan modus pembuatan sertifikat vaksin palsu. Pelaku mematok biaya untuk pembuatan sertifikat vaksin tersebut mulai dari Rp600.000 hingga Rp1,5 juta. Di Reskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Kristiantori Minggu sore mengatakan sejauh ini sudah 7 pelaku yang berhasil diamankan dari sejumlah daerah seperti Magetan, Bandung, dan Jambi. Mereka telah dibawa dan diamankan di Polda Jambi guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.